وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: باب ما جاء في خاتم النبوة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. وعن رميثة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين يديه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Alhamdulillah, malam ini kita akan mengkaji daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan khatamun nubuwah, tanda kenabian daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian Nabi itu banyak. Jadi tanda kenabian Nabi Muhammad banyak. Salah satunya atau termasuk tanda kenabian Nabi besar Muhammad SAW, akhlak-akhlak beliau yang mulia. Itu tanda kenabian Nabi Muhammad. Yang diceritakan pernah ada satu Yahudi ini datang ke Nabi nagih utang. Tahunya Nabi punya utang sama Yahudi ini. Tapi belum jatuh temponya dia udah nagih utang. Kasar pula nagih utang. Akhirnya Nabi dengarkan. Sayyidina Umar udah marah, ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya. Pertama dia nagih utang, tidak beradab, dan belum jatuh temponya. Kata Nabi, biarlah wahai Umar. Ada yang lebih penting yang harus kau lakukan. Ajari dia bagaimana cara menagih utang yang baik. Itu kata Nabi. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Yahudi ini langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Yahudi ini, ya Rasulullah, aku tuh sengaja pengen buat kau marah. Karena tanda kenabianmu
di kitab suci kami, di Taurat atau di Injil, eh, itu bahwasannya termasuk sifatmu itu tidak akan marah ketika dipancing marah, apalagi orang yang memancing marah itu orang yang tidak paham tentang agama. Jadi Nabi itu sifat beliau kalau ada yang buat beliau marah, tapi yang buat marah tadi bukan berkaitan dengan hak Allah dan orang yang tidak paham agama, Nabi malah makin sayang, makin lembut kepada orang tersebut. Nah, itu termasuk tanda kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah 13 tahun, itu ada masa-masa orang musyrik Mekah pengen ngajak debat Nabi Muhammad. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya yang mereka tanyakan tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Kapan itu kiamat? Makanya di Al-Quran disebutkan banyak. Yas'aluka anis sa'ati ayyana mursaha. Innama ilmuha indallah inda rabbi. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang hari kiamat, Nabi Muhammad pasrahkan. Kata Nabi Muhammad, yang tahu kapan hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita jangan percaya. Sekarang ini gampang kan kita dibudi guong. Oh, tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, kiamat. Percaya langsung umat muslim. Nunjukkan kita tidak baca Al-Quran berarti. Kita tidak paham Al-Quran. Wong Nabi saja ketika ditanya kapan kiamat, beliau selalu menisbatkan kiamat kepada Allah Subhanahu. Dan mereka orang musyrikin Mekah sengaja bertanya tentang hari kiamat. Bukan mereka tahu, musyrik Mekah kata kitab suci. Mereka dapat sumber dari Yahudi. Kata orang Yahudi, coba tes Muhammad, Nabi betul atau bukan? Coba tanya tentang hari kiamat. Kalau dia jawab, berarti itu Nabi palsu. Tapi kalau dia tidak menjawab dan memasrahkan ilmu tentang kiamat kepada Allah, berarti itu Nabi asli. Nah, jadi termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad ketika beliau ditanya tentang hari kiamat, beliau akan menjawab, ilmu yang tahu tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Jadi banyak tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini yang disebutkan oleh beliau salah satunya. Ini tanda saking spesialnya, dan ini tanda berkaitan dengan tubuh Nabi Muhammad. Kalau tadi kan pertanyaan, akhlak, sifat, ini dah ada di bagian tubuh Nabi Muhammad SAW. Jadi sama beliau dijadikan satu bab dan digandeng dengan bab sebelumnya, yaitu bab pembahasan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda itu? Yaitu stempel, stempel yang Allah cap, Allah cap pada diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Stempel itu. Kita akan baca bagaimana sifat daripada tanda tersebut. Jadi dikhususkan dalam satu bab oleh Imam Tirmizi saking pentingnya tanda ini dan digandeng dengan bab postur tubuh Nabi Muhammad SAW karena stempel itu ada pada bagian dada atau bahu, bagian tubuh Nabi Muhammad, lebih tepatnya di bahu kiri beliau. Ulama mengatakan stempel itu mau tahu di mana, pas di tarik ke belakang lurus hati kita, disitulah stempel Nabi. Jadi hati di sini kan, nah di belakangnya pas, di bahu. Jadi dari bahu kalau diluruskan pas di hati. Disitulah tempat stempel Nabi besar Muhammad SAW yang Allah berikan kepada beliau. Khilaf ulama, kapan stempel itu ada? Lama khilaf. Ada yang mengatakan stempel itu sudah ada dari beliau lahir. Stempel bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak daging lebih. Besarnya seperti satu koin.
Bentuknya seperti sebesarnya seperti satu koin, seperti daging lebih. Kapan stempel itu ada? Ulama mengatakan sebagian ada sudah dari lahir. Jadi beliau lahir sudah ada itu. Ada yang mengatakan tidak. Ada itu stempel ketika Nabi besar Muhammad SAW mau dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mau dilantik menjadi Nabi, situ di stempel sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lagi mengatakan tidak, ketika Isra Mi'raj. Di ketika Isra Mi'raj di situ dikasih stempel sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf ulama. Cuman pendapat ulama yang lebih rajih itu kalau tidak salah yang di tengah. Ketika beliau mau dilantik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ ada dicap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis pertama dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ib bin Yazid. Beliau berkata, "Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku diajak oleh bibiku. Khalah. Khalah itu bibi dari ibu. Beradik ibu kita, itu namanya khalah. Aku diajak bibiku. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan aku tak nemu siapa nama bibinya ini. Jadi beliau cari siapa nama, karena kalimatnya di sini dhahabat bi khalati. Aku diajak bibiku untuk menghadap Nabi. Ibn Hajar Al-Asqalani mencari nama bibinya ini siapa, tak ketemu. Sekali lagi ini apa namanya menunjukkan sahabat itu tidak berurusan dengan hal-hal yang tidak penting, istilahnya itu. Tidak cerodean. Tidak perlu tahu siapa nama bibiku, yang penting ceritanya kamu tahu. Tidak perlu tahu yang ini kejadian terjadi bersama siapa, yang penting hukumnya, hikmahnya, apa yang terjadi kalian tahu, diriwayatkan sama mereka. Jadi kata Ibn Hajar, sekelas Ibn Hajar mengatakan aku cari nama bibinya tidak ketemu. Sekelas Ibn Hajar. Faqalat, kemudian kata Sa'ib ini, bibiku berkata kepada Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un." Wahai Rasulullah, keponakanku ini lagi sakit. Lapor ke Nabi Muhammad SAW. Minta obati Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu sahabat itu datang ke Nabi bukan pas lagi ada masalah yang berkaitan dengan akhirat saja, tidak. Tapi mereka ke Nabi, ke seluruh masalah mereka laporkan ke Nabi Muhammad. Mereka ngadu ke Nabi ke semua problem yang mereka alami, baik yang berkaitan dengan akhirat atau yang berkaitan dengan duniawi, yang berkaitan dengan jasmani, sakit, datangnya bukan ke dokter, ke Nabi. Buat apa ke dokter? Ada Nabi. Kalau ke dokter masih mungkin sembuh, mungkin tidak sembuh. Kalau ke dokter prosesnya mungkin lama. Ada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka langsung datang ke Nabi. Kita perhatikan kalau dari sejarah sahabat, setiap sakit datangnya ke Nabi. Padahal Nabi bukan dokter. Bahkan Nabi lebih dari dokter. Jadi ngadu bibinya ini, "Ya Rasulullah, ponakan aku lagi sakit. Tolong doa ya Rasulullah." Kata Sa'ib, "Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si." Kata Sa'ib, maka Nabi mengusap kepalaku. Dan ini memang adat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu suka mengusap kepala anak kecil. Bukan hanya yang lagi sakit. Bahkan yang tidak lagi sakit, Nabi ketemu budak kecil salaman sama Nabi, diusap kepalanya. Sama Nabi besar Muhammad SAW. Inna Allah yarhamu min ibadihir rahama. Kata Nabi, Allah itu sayang sama hamba-hambanya yang penyayang. Nah, jadi tidak boleh kita sama anak kecil itu kasar, kecuali kalau dia lagi nakal, ada tarbiyahnya, ada didikannya di situ. Tapi kalau lagi biasa harus lembut, sayang sama anak kecil. Karena begitu akhlak adab Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi itu setiap ketemu anak kecil diusap kepalanya. Dan orang tua mereka tahu kalau anak mereka habis ketemu Nabi dan diusap oleh Nabi, orang tua mereka tahu. Jadi wangi rambutnya. Jadi pas budak tadi balik ke rumah,
Serumah-rumah tuh wangi. Pokoknya ngomong, tadi kalau ketemu Nabi, iya, diusap kalau. Jadi habis usapan Nabi itu seharian rumah mereka harum bekas usapan dari tangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diusap ini sama Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasannya anna athara mashihi min ra'si sa'ib lam yazal aswad ma'a syaibi ma siwa. Sa'ib bin Yazid ini diriwayatkan beliau ketika di masa tuanya uban kalau rambutnya kecuali yang bekas diusap sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas beliau sakit tadi kan diusap sama Nabi. Didoai sama Nabi. Nah, itu tidak berubah. Tetap hitam. Yang lainnya putih kan. Berkah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau rambutnya saja yang zahir mendapatkan keberkahan seperti itu, apalagi yang batin. Kalau yang kelihatan berkahnya seperti itu, apalagi yang tidak kelihatan. Apalagi yang tidak kelihatan. Penyakitnya sembuh, berkah hidupnya orang luar biasa. Pernah diusap oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'ali bil barakah, dan didoakan sama Nabi supaya dapat berkah. Diriwayatkan Nabi mendoakannya, Allahumma barik fi umrihi wa sihhatih. Doa Nabi, ya Allah, berkahi umurnya dan berkahi kesehatannya. Berkah itu mahal. Berkah itu mahal. Berkah itu kata ulama, thubutul khair al-ilahi fi syai'. Berkah itu kita mendapatkan kebaikan dari Allah di sesuatu. Itu berkah. Umur. Umur kita ini kemana? Habisin. Ke tempat yang baik waktu kita. Apa ke tempat yang tidak baik? Kalau waktu kita itu habis di tempat yang baik, berarti waktu kita berkah. Itu maksudnya berkah. Jadi kita mendapatkan keberkahan dari Allah, kita mendapatkan kebaikan dari Allah di sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Galau-galau dah. Yang Allah berikan kepada kita juga. Harta Allah berikan kepada kita, harta, rezeki. Buat apa rezeki harta ini? Apakah rezeki harta ini mendekatkan kita kepada Allah atau tidak? Kalau mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti rezeki ini berkah. Tapi kalau kebalikan, malah menjauhkan kita dari amal ibadah, berarti rezeki ini tidak berkah. Nah, itu. Kiaskan dah yang galau-galau. Sisanya. Jadi setiap pemberian dari Allah, kalau di situ ada kebaikan, artinya kita menggunakannya, fasilitas tersebut, untuk jalan yang baik, berarti itu berkah. Makanya ulama ngajarkan, kalau kita minta panjang umur yang berkah. Kita minta rezeki sama Allah, minta, tapi rezeki yang berkah ya Allah. Minta sesuatu, pokoknya minta yang berkah-berkah. Biar apa? Biar yang Allah berikan kepada kita, itu tidak melupakan kita dari Allah, sebaliknya, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi didoakan sama Nabi, ya Allah barik fi umri wa sihhatih, kesehatannya juga berkah ya Allah. Diriwayatkan Sa'ib bin Yazid ini umurnya beliau sampai 94 tahun, wa huwa mu'tadilun qawiyyun sawiyyun. Badannya masih kuat, masih segar, masih kekar. Umurnya 94 tahun. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya rambutnya yang tidak beruban, yang disentuh sama Nabi, tapi badannya, kesehatannya segar gal. Qala rawi, murid Sa'ib berkata, kata Sa'ib, qad alimtu anni ma mutti'tu bisam'i wa basari illa bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ib, ini yang kau lihat wahai muridku, dari sehat badanku, masih segar badan aku, itu semua aku dapatkan berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah diceritakan sama beliau. Dulu pas aku lagi kecil, aku dibawa sama bibian. Lagi sakit dibawa sama. Pinter. Kita harus pinter-pinter jadi wong tua. Harus tahu mana tempat yang membuat
anak kita berkah, dan kita harus tahu mana tempat yang membuat hidupnya tidak berkah. Nah, ini perempuan minta bibinya sakit, dibawa ke Nabi, minta doa sama Nabi, didoakan sama Nabi, penyakitnya hilang. Bukan hanya penyakitnya yang hilang, tapi ternyata umurnya panjang, sehat afiat, tidak kena penyakit di masa tuanya, berkat doa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sahabat itu pintar, sahabat itu cerdas dalam apa? Dalam meraih keberkahan dari doa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat sahabat. Jadi mereka tidak pernah meninggalkan satu kesempatan yang mana di situ mereka bisa meminta doa dari Nabi, pasti mereka minta doa dari Nabi Muhammad. Karena mereka tahu doa dari Nabi pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadda. Kemudian Nabi Muhammad wudu, habis Nabi Muhammad usap rambutnya tadi, usap kepalanya, Nabi Muhammad doakan dapat berkah umur dan kesehatannya. Kemudian Nabi Muhammad wudu. Habis Nabi Muhammad wudu, fasyaribtu min wudu'ih. Kemudian kata Sa'ib tadi, aku minum air bekas wudu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanpa diperintahkan pun beliau minum air bekas wudu Nabi, karena itu berkah. Air bekas wudu Nabi itu tidak pernah terbuang. Apalagi kalau Nabi wudunya di depan sahabat. Kan kadu yaqtatiluna min wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berebutan untuk mendapatkan air bekas wudu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berebutan, yang dapat ngusap ke badannya, yang tidak dapat ngembek dari badan yang dapat. Jadi di badan yang dapat, tidak dapat dia ngembek. Nah, jadilah itu. Untuk apa? Ngembek bekas berkah wudu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, dan mereka kalau kita katakan kalau perbuatan itu berlebihan, perbuatan itu bisa menjerumuskan kemusyrikan kepada kemusyrikan, pasti dilarang sama Nabi. Oh, berlebihan kalian ini. Kenapa kalian ngambil bekas wudu aku untuk mendapatkan berkah? Berkah itu minta sama Allah. Tidak begitu Nabi. Kalau hal tersebut akan menimbulkan kemusyrikan atau mendekati kemusyrikan, pasti dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kan tidak. Ketika kita ngambil keberkahan dari orang alim, kita tahu ini wong baik, ini wong soleh, ini wong bertakwa, ini wong dekat dengan Allah, ini wong umurnya banyak beribadah. Misalkan kita pengen ngambil berkah, atau guru kita ngambil berkah dari air wudunya, bekas air wudunya, bekas minumnya, bekas makannya. Itu bukan kita berkeyakinan, oh ini yang memberi manfaat, tidak kan? Kita yakin ini wasilah, ini hanya perantara. Ketika ngambil bekas minum guru kita, ini perantara untuk mendapatkan keberkahan. Dari siapa keberkahan? Siapa yang punya keberkahan? Kita yakin 100% yang punya keberkahan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman berkah tadi turun itu pasti melalui perantara, wasilah. Salah satu wasilahnya para aulia, para ulama, para salihin, itu wasilah untuk mendapatkan keberkahan. Makanya Nabi tidak dimarah sama Nabi ketika sahabat berebut untuk mengambil bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak sampai di situ. Ketika Nabi Muhammad buang air ludah, itu air ludah tidak pernah jatuh ke bumi. Mereka berebut ngambil air ludah Nabi Muhammad. Bukan sembarangan air ludah. Kalau wong yang sekarang baca, apalagi wong yang ini, wah, banyu ludah, cak mana? Ya dikira banyu ludah dia. Tak sikat gigi, kalau sikat gigi bau, dikira banyu ludah di. Orang yang suka ingkar cerita-cerita seperti itu penyakit pertamanya. Mereka samakan diri mereka dengan Nabi, itu salah. Ingkar, sahabat minum air ngusap bekas ludah Nabi diusap ke badan, ingkar, oh jijik. Iyalah, dibayangkan seperti air ludah di jangan salah. Jangan bayangkan itu air ludah kamu, tapi bayangkan itu air ludah Nabi besar Muhammad SAW. Ketika mendengar hadis di Bukhari Muslim, ada sahabat minum
air darah bekam Nabi Muhammad. Nabi habis bekam. Habis itu Nabi kasih ke sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Kata Nabi, wahai Abdullah, Abdullah masih kecil waktu itu umurnya, mungkin umurnya masih 6-7 tahun. Kata Nabi, wahai Abdullah, buang darah ini ke tempat yang tidak dilihat sama seorang pun. Dibawa sama Abdullah, bingung dia, mana ini? Minum belah, kata dia. Diminum. Datang lagi Abdullah ke Nabi. Kata Nabi, udah kau buang? Sudah ya Rasulullah. Jangan kau minum, kata Nabi. La'allaka syaribta. Jangan-jangan kau, na'am ya Rasulullah. Iya, aku minum. Apakah Nabi marah? Apakah, oh jangan itu najis? Tidak. Nabi tidak ngomong, kalau darah Nabi tidak najis. Darah kita najis. Darah kita kotor. Apalagi pas bekam, yang betul darah kotor. Tapi darah Nabi besar Muhammad SAW itu tidak ada darah kotor. Hati darah kotor pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Apakah Nabi marah? Apakah ada Nabi mengatakan, wahai Abdullah itu kan najis, kenapa kau minum? Dah. Kata Nabi, wahai Abdullah, hati-hati. Karena kau sudah meminum darahku, maka kau jadi orang yang berbahaya. Wailun laka minan nas, wa wailun linnasi minka. Kamu dalam dirimu udah ada darahku. Maka hati-hati, kata Nabi. Kau jadi orang, maksudnya, wong yang musuh kau bahaya. Dan lihat Abdullah bin Zubair di masa hidupnya mujahid, pemberani luar biasa. Kata sebagian ulama itu beliau dapatkan berkah dari darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang yang modern sekarang ini ketika dengar hadis ini walaupun di Bukhari Muslim mereka ingkar. Terjadi itu berapa tahun yang lalu. Ulama ngaku yang ulama, dokter macam-macam ingkar. Wah, ini hadis tidak sahih, tidak mungkin ada sahabat minum darah Nabi. Nah iya, dibayangkan cak darah dia. Dia kira darah itu seperti darah dia bekam yang isinya kotoran penyakit kalau. Jangan dibayangkan darah itu darah inti. Bayangkan darah itu dari Nabi Muhammad. Makanya akhirnya Syekh Mufti Mesir dulu, Syekh Muhammad Ali Jum'ah, beliau membantah pendapat tersebut bukan dengan dalil. Bukan dengan dalil, dengan riwayat yang lain bahwasanya ada sahabat yang minum darah Nabi, tidak. Beliau ngebantahnya dengan menjelaskan kepada pemahaman orang-orang tersebut yang ingkar itu, siapa itu Nabi besar Muhammad. Nah, jadi penyakit pertama, kesalahan pertama mereka itu kenapa bisa ingkar? Karena mereka kira Nabi itu sama seperti mereka. Ketika Nabi berludah, air ludahnya sama. Beda dong. Air ludah Nabi sumur yang kering jadi tumbuh. Banyu yang sedikit jadi banyak. Tangan yang patah. Ada sahabat Ukasyah di peperangan Uhud. Tangannya patah. Datang ke Nabi. Oh, mana kata Nabi? Di ludah diusap lurus lagi. Ada sahabat lagi yang pedangnya patah. Akhirnya sama Nabi cari kayu. Mana kayu? Cari kayu, ludah mau diusap jadi pedang. Bukan sembarangan ludah. Jadi uang yang ingkar, pasti begitu. Orang yang ingkar dengan hadis-hadis seperti itu adalah orang-orang yang mengira Nabi itu seperti dirinya. Dia kira Nabi itu manusia biasa seperti dirinya, sehingga dia mengira air ludah Nabi seperti air ludahnya. Darah Nabi seperti darah padahal jelas beda. Darah Nabi jelas beda daripada darah orang tersebut. Jadi sahabat biasa minum musab bekas wudhu Nabi, musab bekas air ludah Nabi besar Muhammad SAW. Fasyaribtu min wudu'i. Kata sahib tadi, aku minum dari apa? Dari bekas air wudhu Nabi besar Muhammad SAW. Wa qumtu khalfa dhahrihi. Kemudian aku berdiri di belakang Nabi Muhammad. Fanadhartu ilal khatam baina katifai. Disitulah aku melihat tanda kenabian tadi di antara bahu beliau. Nah, itu hadisnya. Di antara bahu beliau. Tapi kata ulama, wahwa ilal aisari akrab. Lebih dekat ke bagian kiri. Jadi bukan
Betul, di antara baina katifaihi alamah. Kita suka baca qasidah baina katifaihi alamah. Di antara bahunya itu ada tanda kenabian. Tadi stempel tadi. Nah, cuman bukan di tengah-tengah pas, bukan. Kata ulama lebih mendekat ke kiri. Lebih mendekat ke bagian bahu kiri. Tanda tadi itu. Kenapa Allah saja sebutkan sini wasir fi anal qalba fi tilkal jihah, karena hati itu di bagian situ. Nah, hati itu di bagian situ, makanya stempel tadi ada di bagian yang dekat dengan hati. Nah, yang tadi kita sebutkan sudah bahwasanya pendapat yang muktamad bahwasanya Nabi Muhammad ada stempel itu ketika beliau diangkat menjadi nabi. Pas diangkat menjadi nabi, baru stempel itu diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa mithla zirril hajalah. Kata Sa'ib, beliau lanjutkan, aku melihat stempel Nabi Muhammad SAW dan ternyata stempel Nabi itu seperti zirril hajalah. Zirril hajalah ini adalah telur burung. Istilahnya kata ulama di hadis lain seperti dirham, koin. Ada besoknya kan seperti koin. Daging lebih seperti koin. Dan bagus, indah dilihat. Katik yang indah pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merah. Diriwayatkan merah warnanya. Wa alaihi sya'ran, ada bulu-bulu sedikit. Wah, indah pokoknya. Ya, sahabat itu kalau melihatnya pengen menciumnya. Ada sahabiyah, sahabat perempuan yang bernama Rumaithah. Kata Rumaithah, aku pernah berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Itu dekatnya Nabi sama aku. Itu kalau bisa, kalau umpama aku mau mencium tanda kenabian itu, aku bisa menciumnya saking dekatnya. Artinya apa? Artinya bukan, maaf kadang ada orang yang punya daging lebih, tidak enak dilihat kadang-kadang. Tanda lahir atau daging lebih tidak enak dilihat. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW kebalikan. Jadi jangan kita bayangkan, udah lemak di jinggo, apa itu aib, dah indah. Sampai sahabat pengen mencium. Dan ada sahabat yang pernah mencium daripada tanda kenabian khatamun nubuwah, stempel yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dari Amr bin Akhtab Al-Ansari, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr ini, aku dipanggil sama Nabi. Wahai Zaid, wahai Aba Zaid, anaknya Zaid. Udun minni, sini, dekat kata Nabi. Mendekat. Famsah dhahri, usap punggungku kata Nabi. Allah alam, mungkin Nabi minta bersihkan punggung beliau. Jadi ada sesuatu, Nabi nggak sudah lemak, tolong bersihkan punggung aku. Ulama lain mengatakan itu Abu Zaid ini dikasyaf sama Nabi. Nabi tahu dia pengen apa? Pengen tahu stempel, ya karena orang penasaran dengan stempel itu. Jadi sama Nabi suruh bersihkan sengaja biar Abu Zaid ini menyentuh daging lebih yang ada pada tubuh Nabi besar Muhammad SAW. Famasahtu dhahrahu, usap ini Nabi. Fawaqa'at asabi'i alal khatam. Akhirnya jari-jari aku ini senggol. Tanda kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Ditanya sama murid-muridnya, "Wamal khatam, bagaimana?" "Sya'rat mustam, ada bulu-bulunya sedikit," kata beliau. Ada bulu-bulunya sedikit. Nah, jadi ada beberapa sahabat yang beliau mereka ini melihat bahkan menyentuh daripada stempel Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Salman ini kita tahu bahwasanya Salman Al-Farisi adalah orang dari negeri Persia. Salman dari negeri Persia. Beliau ini umurnya itu ketika meninggal diriwayatkan 300 tahun. Salman ini. Riwayat yang paling pendek menyebutkan umur Salman ketika meninggal 250 tahun. 170 tahun. Di bawah 200 sedikit. Itu riwayat yang ngomong umurnya di bawah itu.
Panjang ngomong. Kenapa? Karena beliau ini Salman ini, beliau ini guru pertamanya itu murid-muridnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa punya hawari, murid. Nah muridnya punya murid. Punya murid lagi, itulah gurunya Salman. Salman ini dari keluarga Persia, nyembah api. Majusi. Ketika diperintahkan sama bapaknya ini, istilahnya kades, bapaknya ini. Salman ini disuruh belajar ke psiko ustad, istilahnya. Ketika Salman setiap hari pengen ke rumah ustad ini melewati gereja, istilahnya, tempat ibadah orang Nasrani, tertariklah Salman ingin belajar Nasrani. Tidak ke tempat ustad Majusi tadi. Kemana? Ke Nasrani ini akhirnya Salman. Tiap hari pulang balik ke Nasrani. Setelah sekian tahun, bapaknya baru tahu. Ternyata anaknya bukan penganut agama Majusi, tapi malah ikut Kristen. Diusir sama bapak. Marah bapak. Diusir Salman. Sudah akhirnya Salman diusir, tinggal sama gurunya ini. Bertahun-tahun tinggal. Nah gurunya ini murid-muridnya Nabi Isa. Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu bedanya 500 sampai 600 tahun. Jadi jauh. Akhirnya singkat cerita, ketika guru pertamanya mau meninggal, Salman bertanya kepada guru pertamanya, "Ilaman tusini ya Syekh. Wahai guruku, habis kau meninggal, ke siapa aku belajar?" "Oh," kata gurunya, "pergi kau ke fulan, sahibi, itu kawan aku di kota ini. Kau datang ke dia, belajar sama dia. Sampaikan kau itu murid aku." Meninggal guru pertamanya. Datang Salman ke guru keduanya. Mulazamah. Beliau tinggal sama guru keduanya sampai guru keduanya meninggal juga. Sebelum meninggal tanya lagi, "Wahai guru, kemana aku habis ini?" "Oh, ke fulan, kawan aku di kota itu, datang salam ke." Sampai 3, 4, 5 guru tinggal kalau. Sampailah guru terakhir, guru terakhir mengatakan, "Wahai Salman, sudah. Aku kira di muka bumi ini untuk zaman ini katik lagi yang seperti kami. Habis kalau udah. Tapi jangan takut. Sudah dekat waktu Nabi akhir zaman. Lahir di Mekah, dilantik di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah. Dan tempat hijrahnya nanti di Madinah. Pergi kau ke Madinah. Tunggu Nabi itu." Guru terakhirnya pesan itu. Pergilah Salman dari Persia sana, pengen ke Madinah. Di tengah jalan ditawan, dirampok, dijadikan budak, paksa jadikan budak. Akhirnya dijual jadi budak. Oh, aslinya bukan budak, hamba sahaya, aslinya merdeka, tapi dipaksa jadi hamba sahaya, dijual. Dibelilah, subhanallah, kalau niat beliau tulus pengen ke Madinah, yang membeli beliau Yahudi wong Madinah. Yang membeli beliau Yahudi dari kota Madinah. Dibawalah ke kota Madinah. Nah, kata Salman, ini kota yang aku tuju. Cuman ada cobaan dari Allah, caranya berbeda. Dan itu memang skenario dari Allah agar Salman ada cerita kaget sama Nabi Muhammad SAW. Sudah, Salman jadi budak, jadi hamba sahaya. Nunggu Nabi Muhammad SAW. Sampailah Nabi Muhammad hijrah. Nah, kata Salman, ini tadi ada tanda-tanda kenabian. Yang pertama, Salman datang ke Nabi. Salman masih belum masuk Islam ini. Datang ke Nabi. Karena nak tes dulu, benar tak ini Nabi akhir zaman yang diwasiatkan guru aku? Guru aku ngasih tanda. Tandanya ini nih Salman. Apa kata Salman? Salman bawa makanan. "Ya Muhammad, hadhihi sadaqatun minni." Wahai Muhammad, wahai Rasul, wahai Muhammad, ini sedekah dari aku untukmu. Diambil sama Nabi, dijengai sama Salman. Sama Nabi dikasih ke sahabat, Nabi tidak makan. Tanda pertama, karena layak kulus sodakoh. Nabi itu tidak pernah makan dari sedekah. Nah, kata Salman, benar tanda pertama ini. Setelah berapa hari, datang lagi Salman menghadap Nabi. "Ya Muhammad, khud hadhihi hadiyah minni." Ini hadiah, bukan sedekah. Diambil sama Nabi, Nabi ajar sahabat makan bareng. Kata Salman, tanda kedua. Kenapa? Kalau hadiah dimakannya.
Tinggal tanda ketiga. Apa tadi? Stempel kenabian. Khatamun nubuwah. Bingung Salman. Berbulan-bulan dia nyari kesempatan pun tak sembarangan orang bisa dekat sama Nabi. Cak mana caranya? Pengen lihat tanda kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Salman, suatu hari ada sahabat Nabi yang meninggal. Sehingga Nabi ikut ngantar jenazah. Nah, aku apa istilahnya apa desek-desekan orang masuk makso. Masuk makso sampailah di belakang Nabi Muhammad, Nabi lagi di depan kuburan. Nah, pas posisinya. Kalau di masjid susah. Kalau di sini gampang. Salman apa masuk tadi. Akhirnya pas berdiri di belakang. Cuma Nabi kan betul-betul. Tetap bingung, dah mungkin nak tiba-tiba buka. Akhirnya Nabi noleh, lihat Salman, Nabi baca pikiran Salman, Nabi buka baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, jingolah kata Nabi. Setelah itu, jingolah kata Salman ketika Nabi langsung buka itu, langsung aku peluk, aku cium tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad Salman langsung masuk Islam dan menceritakan ceritanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah kata Salman, tapi aku ini statusnya masih budak. Tolong bantu aku ya Rasulullah. Akhirnya dibantu sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, apa syaratnya? Oh, pokoknya Yahudi tadi minta bayar duit sekian, minta bayar kebun kurma dengan pohon kurma, misalkan berapa ratus pohon, ditanam sama Nabi Muhammad SAW. Yang ditanam sama Nabi, itu tahun itulah langsung berbuah. Kurma ini. Bukannya cepat berbuah. Cak sawit, nah sawit berapa? 6 tahun, baru 3 tahun buah pasir. 4 tahun, 5 tahun baru berbuah. Itu kalau yang bibitnya bagus. Ini Nabi nanam kurma langsung tahun itu udah berbuah. Kecuali sikok batang, tidak berbuah. Kata Nabi, ngapa tidak berbuah ini? Siapa yang nanam ini? Sayyidina Umar ngaku, ana ya Rasulullah. Waktu itu anak lihat antum kecapean, kesian kata Sayyidina Umar. Nabi kalau yang nanam. Jadi wetkan berapa ratus batang Nabi kalau yang nanam. Nabi tanam. Akhirnya Sayyidina Umar nyuruh Nabi kecapean di ujung, tanamlah sikok. Kesian Nabi, bantu Nabi. Yang ditanam dia udah tumbuh tahun itu. Ya Sayyidina Umar kan bukan Nabi. Yang ditanam Nabi mukjizat tumbuh semua. Akhirnya ketahuan, siapa ini? Kata Sayyidina Umar, ana ya Rasulullah. Akhirnya dicabut sama Nabi, ditanam lagi. Kurma itulah, tahun itulah tumbuh lagi. Langsung. Ya. Setelah tumbuh diberikan kepada Yahudi dan Salman dibebaskan menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau saking terkenalnya cerita ini, kalau lagi bahas tentang khatamun nubuwah, stempel kenabian, pasti disebutkan hadis Salman Al Farisi karena beliau termasuk sahabat yang paling terkenal dalam meriwayatkan khatamun nubuwah. Stempel kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari sahabat-sahabat Nabi dan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Batu malaikat Allah, Bashiri muni Allah, Asulana wa amini rohati, wa beri walidina, Rabbi wa mawdina, wa lali wa ikhwani, wa sahiri imani, wa kunuti ma'amad, wa kirati hasubah, wa muslimina adubah, Bina Rabbi Asma, Fadla Wajudana, Rabbi Kisabina, Lil Mustafa Rasulina, Nabi Kulli, Sallallahu Alaihi Wasallam, Alaihi Wasallam, Wa alihi wa sahbihi, Ila Rasul Walhamdulillah.